pagi Pak Vijong. Selamat pagi. Ada dikit Selamat pagi. pantun nih buat Bapak. Iya. Naik odong-odong keliling komplek mewah. Wih, Cakep. Muter-muter kesana kesini. Selamat datang Pak Vijong di Paroki Kampung Sawah, Oase Rohani bernuansa Betawi. Amin. Terima kasih Roni, Wulan. Ya, mari selamat pagi. Pak, kami perkenalkan dengan keunikan gereja kami. Ya, mari. Nah, Bapak. Silakan Pak. Gimana tadi Pak? Kesini Macet nggak, jauh Pak? Lancar. Lancar. Tadi Oh, ada jauh. tol baru, jadi kurang lebih 40 menit. Nggak nyasar kan ya Pak ya? Enggak. Soalnya kan ke planet Bekasi nih Pak, dari Jakarta. Ya, terima kasih Roni sama Wulan sudah mengundang saya ke sini ya melihat gereja Paroki Santo Servasius ini yang begitu mewah gitu ya. Dan insan kalbe yang berbahagia. Jadi hari ini saya sangat berbahagia karena bersama rekan kita Roni dari Corporate FA dan juga Wulan dari Corporate BD. Nah, pada hari ini kita dalam rangka menyambut Hari Natal 2021 ini. Jadi kita ingin melihat, mendengar kekhasan ya, keunikan dari gereja Paroki Santo Servasius ini di Kampung Sawah dari kedua rekan kita. Nah, ini Roni sama Wulan nih ya. Coba ceritakan kepada kita semua ya, ingin mendengar apa keunikan, apa kekhasan dari gereja paroki ini. Gereja Katolik Santo Servasius ini Pak, kami sudah berdiri dari tahun 1896. Jadi sudah 125 tahun. Terus kami juga paroki tertua ke-7 di KAJ Pak. Untuk Gereja Santo Servasius ini juga keunikannya itu dari kekentalan nuansa adat Betawi Pak. Seperti yang saya kenakan sekarang nih, bajunya tuh khas Betawi Pak. Seperti saya juga dong ya. Iya, betul Pak. Enggak, seperti Pak Vijong juga. Karoni dari pakai sarung, peci, terus baju koko seperti itu. Nah, memang dari dulu tuh kita memang di sini itu dari masyarakatnya itu keturunannya Betawi Pak. Betawi, Sunda, Chinese semuanya nyampur jadi satu Pak. Selain itu juga ada mozaiknya Pak di sini. Karena nggak semua gereja punya mozaik seperti ini kan yang di jendela ini. Mungkin Kak Roni mau bantu ceritain tentang mozaiknya Kak? Ini mozaik bukan sembarang mozaik Pak. Iya. Ada ceritanya nih sendiri. Dari yang sebelah sini, kalau yang di kanan kiri itu gambarnya sama. Yang paling kanan yang berdiri sendiri itu tentang alam semesta. Yang atas ada gambar matahari, terus bawahnya burung dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita mulai mozaik yang di sebelah sini yang tengah. Ini adalah Santo Servasius ketika dilahirkan. Oh ya. Lalu bergeser di sebelahnya lagi, itu Santo Servasius, dia ditabiskan menjadi imam atau romo. Kita bergeser lagi, nah itu ada gambar uskup, megang tongkat uskup, itu Santo Servasius ditabiskan menjadi uskup di Tongeren, Belgia. Dan kita bergeser lagi, itu ada gambar kunci, itu Santo Servasius ketika tugas di Roma menjaga makam dari Santo Petrus, itu dia mendapat penglihatan bahwa di Tongeren akan diberikan murka Tuhan karena umatnya banyak berbuat dosa. Karena dia mendapat penglihatan itu, Santo Servasius mendapatkan kunci surga dari Santo Petrus dan juga diberikan kuasa untuk mengampuni umat-umat yang ada di Tongeren, Belgia. Yang di terakhir ini ada 4 orang lagi menggotong. Nah, itu adalah prosesi ketika membawa relikwi Santo Servasius ke Paroki Kampung Sawah ini. Jadi dibawa langsung dari Maastricht, Belanda. Dari Belanda gitu. Iya. Dari Belanda ke ke sini, Indonesia. Pak. Oh iya. Iya, Luar Gitu. biasa ya. luar biasa Pak. Iya betul. Nah, Kak Roni bisa bantu ceritakan nih keberagaman masyarakatnya di sini bagaimana Kak? Nah, kalau di dekat gereja ini ada masjid besar di sebelah sana, Iya. terus ada pesantren juga, Iya. lalu ada gereja Kristen juga. Jadi jaraknya nggak jauh-jauh, cukup dekat. Dan kita bisa dengar suara azan berkumandang. Walaupun berbeda, kita tetap menjaga toleransi. Seperti halnya ketika saatnya mereka merayakan Idul Fitri, Ya. Romo Paroki beserta Dewan Paroki mengunjungi dan memberikan ucapan
selamat Idul Fitri kepada mereka yang merayakan. Atau yang terdekat pas waktu Idul Adha. Idul Adha kemarin kami memberikan hewan kurban, kita serahkan ke masjid. Dan begitu sebaliknya saat kami sendiri merayakan Natal, pihak dari masjid, pihak dari gereja Protestan ikut merayakan juga dan mengucapkan selamat Natal kepada kita di sini. Iya. Seperti itu, Contoh Pak. persaudaraan yang erat ya. Iya. Bagus Betul, ya. Pak. Nah, di sebelah sana ada relikwi Santo Servatius. Ada 114 relikwi dari Santo Santa. Ini adalah arca dari Santo Servatius. Ya. Bapak bisa lihat itu kunci. Punya Nah, kunci itu itu ya. kunci yang tadi diceritakan yang diberikan langsung dari Santo Petrus. Kunci surga. Nah, untuk relikwinya sendiri ada di dalam kotak itu, Pak. Iya. Ya, disimpan di situ. Ini berbeda dengan paroki yang lainnya. Di paroki Kampung Sawah ini biasanya relikwi itu ditanam di altar. Ya. Tapi untuk paroki Kampung Sawah ini tidak ditanam di altar, tapi disimpan di sini, dipajang di sini, biar tujuannya umat yang datang melihat bisa Lihat langsung gitu ya. relikwi Santo Iya. Servatius ada di dalam kotak itu. Iya. Kalau yang kanan kirinya itu dari Santo Santa atau orang-orang kudus yang lain, Oh, Pak. iya. Ada dari Santo Clemens juga ada, dari Lucia Barbara, semuanya disimpan di sini. Dan ini tuh diambil dari per satu bagiannya. Kalau yang dipajang, kalau relikwi-relikwi yang benda-benda yang lainnya itu biasanya kami simpan lagi di tempat tertentu lagi, gitu. Dan kalau misalnya untuk umat yang mau berdoa, bisa mempersembahkan lilin di sini, Pak. Karena Santo Servatius itu kan pelindung paroki Kampung Sawah. Biasanya umat-umat itu minta doa, apalagi kalau minta kesembuhan tentang kaki, Pak. Soalnya Santo Servatius itu kan beliau itu jalan, Pak, dari Asia untuk menyebarkan berita atau kabar baiknya itu ke Eropa. Jadi untuk penyembuhan kaki itu waktu itu umat pernah ada yang bersaksi dia sembuh gitu melalui doa dari Santo Servatius, seperti itu. Di luar gereja ini, masih di dalam komplek gereja ini ada namanya amphitheater. Nah, amphitheater itu dulunya adalah Saung Maria. Saung Maria akhirnya direnovasi dan diperluas lagi, dan bekas Saung Maria itu dijadikan amphitheater. Amphitheater jadi tempat untuk mempertunjukkan kesenian. Nah, karena di sini kebanyakan kesenian dari masyarakat Betawi, di sana juga bisa digelar pagelaran Betawi. Tapi kami pun juga tidak hanya dari pagelaran Betawi aja, tapi dapat kesenian dari Jawa, Batak, Flores, semuanya ditampilkan di amphitheater tersebut. Nah, ini amphitheaternya nih, Pak. Iya, ini. Seperti yang tadi disebutkan. Jadi di sini bisa menontonnya dari sebelah sini, pagelarannya di atasnya situ. Itu apa itu yang seperti apa, lumbung gitu? Nah, apa? betul, Pak. Itu adalah lumbung padi yang sudah diceritakan tadi. Iya. Lumbung padi tempat kita menyimpan padi dan Habis panen gitu ya? Betul. Itu juga ada maksud dan tujuannya adalah membuat umat untuk senantiasa menabung, nggak boros, Pak. Nggak boros. Jadi kita harus tabung seperti kita nyimpan padi di lumbung. Iya, betul. Seperti itu. Kalau sedekah bumi, perayaan sedekah bumi, ngaduk dodolnya juga di sini, Di Pak. Jadi bapak ibunya ngeriung di sini, Pak. Ngeriung itu berkumpul, Pak. Apa itu ngeriung? Ngeriung itu berkumpul, Berkumpul, Pak, bahasa kampung Betawi, sawahnya. Iya. bahasa kampung sawahnya. Ngeriung Iya, itu iya. berkumpul, tapi karena pandemi dilarang berkumpul ya, untuk sementara ditiadakan dulu. Iya. Seperti itu. Nah, di sebelahnya amphitheater itu juga akhirnya kita bangun lagi Saung Maria yang baru, Pak. Jadi tadinya kan amphitheater itu Saung Maria yang lama. Terus kita pindahkan ke Saung Maria yang baru. Dan disahkannya itu oleh Romo Hani Rudi Hartoko, itu menjadi namanya Saung Maria Fatima. Nah, ini kita sudah tiba di Taman Doa. Taman doa. Iya. Taman doanya seperti Luas ya? tadi. Luas nih tamannya. Iya, ya? biar lebih luas, Pak. Ya, luas Ya, sekali. Jadi nampung Ngambil umatnya konsep. lebih banyak. Dan juga kalau misalkan ada umat dari luar Kampung Sawah mau ke sini, bebas, bisa Iya. menempati tempat duduk yang ada. Iya. Jadi nggak berdempet-dempetan. Betul, Seperti itu. Ya ini saya nggak kebayang ini bisa besar nih. Ya, di tempat paroki saya nggak sebesar begini. Dan mungkin berapa ya, sepertiga kali. Iya, Pak. Ya, ini besar sekali. Iya. Makanya Bisa disebut menampung lebih taman. banyak umat ya. Betul. Ya. Ini yang ganti nama menjadi apa? Yang Maria Saung Maria Fatima, Pak. Saung Maria Fatima ya. Iya, betul. Di paroki ini kami punya 3 buah lonceng, Pak. Jadi ada satu menara, itu isinya ada 3 buah lonceng. Iya. Ada yang berukuran kecil,
berukuran sedang, dan berukuran besar. Nah, lonceng yang paling sering berdentang adalah lonceng yang paling kecil. Jadi setengah jam sebelum misa dimulai, lonceng itu akan berdentang memanggil umat, ayo ikut ke gereja, ikut misa di dalam gereja. Lonceng panggilan namanya. Nah, selain itu yang besar dan sedang itu berbunyi atau berdentang pada saat misa-misa besar. Seperti nanti Natal, pas kemuliaan, itu 3 lonceng itu akan berdentang bergantian selama kemuliaan dinyanyikan. Nah, ini Pak lonceng tadi Pak lonceng nih. ini ya. Ada di atas itu ada 3 loncengnya. Kalau dulu lonceng kan pasti manual ya? Iya, Atau masih sekarang Pak. apa? Iya. Masih. Oh, sekarang manual juga? Masih. Oh, Kita masih manual, jadi naik ke lantai Ah, 1, terus? situ talinya nanti kita bunyikan. ada orang yang Ada, posternya Oh, nanti akan membunyikan. Tapi kalau misalkan pas Natal nanti, pas kemuliaan dinyanyikan, itu kami harus ada 3 orang di situ. Jadi iya, ganti-gantian karena naik. banyak kan, Seperti itu. Jadi lonceng ini akan 3-3-nya bergantian berdentang. Ya, ini menarik sekali, luar biasa nih. Karena memang ya berat. mesti Dan belum naiknya lah. ya, ya. Saya Seperti kebayang itu. dulu waktu kecil kan suka main di gereja begitu juga. Iya. Oh, Ya, tapi jadi kadang pernah narik. masih kecil jadi keangkat. Keangkat naik gitu. seru Ya, banget. iya. Nah, ini mural kami Pak dari 125 tahun. Ini baru Iya. banget muralnya. Seperti itu. Bapak bisa lihat-lihat muralnya tuh jalan ke. Oh, ada Romo Pak. Ya, Oh. selamat pagi, Pak. Pagi, Selamat pagi pagi. Romo. Perkenalkan Romo Yohanes Wartoyo saya. Pagi Bu. Saya Utami. Ya tadi kita lihat-lihat ini sejarah Ya. dari ini. Ya, sangat Ya. menarik ini, Pak. Ya. Kan ini dimulai dari tahun 1896. Ya. 6 Oktober ada 18 asli Kampung Sawah ya, asli Betawi untuk dibaptis di sini itu tanggal 6 Oktober dan itu sekarang sudah 125 tahun. Luar biasa. Nah, ini dulu mulai dengan gubuk ini. Jadi 1897 didirikan gereja gubuk. Itu biayanya 70 golden. Ya. Terus ini pas tahun 45 itu ada 45 ya. dodoran, maksudnya itu perampokan, Oh. pembakaran gereja. Yang kita tampilkan adalah ketabahan dari umat. Iya. Bukan kekerasannya tapi ketabahan, Paham. kekuatan iman. Sini kan terkenal dengan segitiga emas ya Pak ya. Segitiga emas itu maksudnya ada 3 rumah ibadat ya. Ini gereja Katolik, Iya. ini ada GKP, Gereja Pasundan, dan Masjid Yasri. Oh iya. Itu kalau dilihat seperti segitiga. segitiga. Iya. Nah, jadi ini melambangkan kerukunan dan sekaligus juga kemajemukan yang bisa melalui Iya. bisa membuat kita itu menunjukkan kerukunan beragama. Luar biasa, saya senang. Ya, terima kasih banyak nih Ya, kembali kasih. Romo Ha-ha. atas semua kita melihat begitu apa ya aktivitasnya ya, Ya, saya juga Mewakili- senang bisa dikunjungin. dan kita lihat juga semoga nanti cinta persaudaraan ini Ya, yang begitu besar di paroki Santo Kampung Sawah, Sartosius ya. ini ya bisa terus tumbuh ya. luar Ya, biasa. makasih ya sekali lagi, Oke, Romo. Ya, Bu Utami, Terima kasih ya, Romo. terima kasih banyak. Utami, makasih. Saya Romo Yohanes Wartoyo, pastor paroki Kampung Sawah. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tema Natal tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita diajak untuk semakin mengasihi, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Dan melalui perayaan ini kita juga semakin bisa bersaudara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi selamat Natal dan selamat tahun baru untuk Insan Kalbi. Semoga semangat Natal ini sungguh menggerakkan kita untuk bersaudara. Terima kasih, berkat Tuhan. Insan Kalbe yang saya banggakan. Tadi kita sudah bersama melihat bukti nyata betapa kuatnya persaudaraan yang ada di daerah Kampung Sawah, khususnya sekitar paroki Santo Servasius, di mana
umat beragama satu sama lain saling hidup dengan rukun, walau berbeda-beda keyakinan. Situasi ini sangat tepat bila kita hubungkan dengan tema Natal 2021, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Insan Kalbe, mari bersama kita mencontoh persaudaraan yang terjalin indah oleh saudara-saudari kita di sini, agar KLB yang penuh dengan keberagaman ini dapat saling melengkapi dan kita dapat bekerja sama dengan segenap hati, memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita tercinta ini dalam melayani kesehatan masyarakat. Terima kasih untuk Pastor Paroki serta seluruh umat Paroki Santo Servasius Kampung Sawah, dan mewakili manajemen, saya mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 kepada seluruh insan Kalbe dan keluarga. Semoga kita semua selalu diberkati dalam kasih serta selalu diliputi oleh sukacita Natal. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan untuk lindungi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang tercinta. Salam One Kalbe.